Di dalam, ISO 31000 kan ada yang namanya proses manajemen risiko gitu, Iya. Pak. Kalau perusahaan sudah mengikuti proses tersebut, tapi kemudian ketika menghadapi risiko mereka tidak menemukan solusi, itu tuh apa, Pak, sekiranya yang dapat dilakukan oleh perusahaan jika hal itu terjadi? Jadi begini, di dalam salah satu aktivitas di proses manajemen risiko ada yang namanya penanganan risiko atau perlakuan risiko, kata lain. Nah, itu pasti sebelumnya setelah melewati yang namanya proses penilaian risiko ya. Di dalamnya ada identifikasi risiko, ada analisis risiko, dan ada evaluasi risiko. Di evaluasi risiko akan muncul pilihan-pilihan tindakan yang mungkin kita lakukan. Jadi sebelum akhirnya masuk ke penanganan risiko, pasti dari hasil evaluasi sudah muncul. Muncul apa? Muncul bagaimana seharusnya perusahaan bersikap. Kalau misalnya memang risikonya baru sekali, kita belum pernah menghadapi itu sebelumnya dan tidak ada data pendukung sebelumnya yang mungkin bisa membuat kita menyiapkan langkah-langkahnya, bisa saja kita bukan mengabaikan, tapi menunda perlakuannya. Kita tunda dulu, karena kita tidak paham risikonya apa. Kita harus pelajari lagi risikonya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita sudah paham sama risikonya, kita sudah punya historical data sebelumnya, ya kita harus kelola. Bisa dengan apa? Misalnya kalau dampaknya saat ini sangat berat, berarti fokusnya ke dampak risikonya. Kalau ternyata saat ini kemungkinan yang sangat tinggi, berarti kemungkinan yang kita kurangi. Atau misalnya, oh ini bisa kita hindari dengan kita nggak pakai proses ini, perbaiki prosesnya. Bahkan ketika misalnya, oh ini ternyata kita sudah nyari berbagai cara, ternyata yang salah tujuannya. Ya bisa jadi manajemen akan mengganti sasaran perusahaan. Misalnya gitu, COVID lah ya. Iya. 2020 kita kena COVID. 2019 itu ekonomi baru tumbuh tuh 5,07% kalau tidak salah. Kemudian COVID muncul, semua tidak ada yang menduga, bahkan WHO pun tidak bisa menduga. Gitu. Nah prosesnya kan akan sangat cepat. Nah kalau misalnya sekarang dipaksakan dengan pakai metode-metode yang standar, nggak bakal nemu tuh, bahkan mungkin belum ada, direksi pun juga nggak akan nemu ini gimana caranya berubah bisnis. Akhirnya apa? Yang muncul adalah manajemen merevisi target bisnisnya. Berarti kan direvisi apa? Sasaran yang direvisi. Disesuaikan dengan tantangan yang terjadi. Sebetulnya sih historical datanya ada ya. Cuma memang tidak seberat COVID. Sebelumnya Ya. sudah ada ya, Pak. Kan kalau saya tidak salah 2008 atau 2007 ya ada kasus flu burung. Iya, betul. Tapi kan transmisinya antara burung ke burung lain, unggas ke unggas lain gitu ya. Kemudian itu selesai, sempat muncul yang namanya ada yang bilang itu flu babi atau swine flu, ada yang bilang itu H1N1, tapi itu ada virus yang dipicu oleh babi, kemudian menyebar ke manusia dan bisa bertransmisi antar manusia. Dan sempat dinyatakan sebagai pandemi waktu itu. Tapi tidak meluas karena mungkin sudah bisa dilokalisir, dan mungkin bagi Indonesia tidak akan terlalu terasa karena mungkin babi bukan binatang konsumsi utama gitu ya. Sehingga memang dampaknya turun. Tapi logikanya karena sudah pernah ada kejadian A, B itu, historical datanya sudah cukup untuk bisa membuat adanya langkah-langkah mitigasi kalau misalnya kondisi yang berat terjadi. Karena abis itu kan terjadi SARS kalau saya tidak salah. Ada wabah SARS yang kemudian sampai sempat ada larangan ke tanah suci untuk yang sudah kena virus itu gitu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya sudah ada pelajaran, tapi memang penyebaran COVID yang sangat luas ini tidak ada yang bisa menduga secepat itu penyebaran. Dan memang dunia kaget gitu, dan bahkan mungkin fenomena ini cuma bisa dikalahkan oleh flu Spanyol tahun 1918 gitu. Oh iya, yang serupa ini. Sampai 40 juta orang meninggal gitu ya. Berarti kan dari sini harusnya dunia lebih mawas diri, lebih hati-hati dalam menghadapi pandemi atau kondisi pandemi yang akan datang. Dan COVID itu sebenarnya masalah kesehatan gitu. Tapi karena akhirnya cara penyelesaiannya harus dengan pembatasan sosial, akhirnya orang mau berbisnis susah, mau ketemu susah, akhirnya menjadi masalah bisnis. Masalah bisnis hambat itu jadi masalah ekonomi. Akhirnya jadi masalah yang sangat besar sekali. Kalau misalkan emang nggak dimitigasi dari awal, kayak akhirnya banyak perusahaan juga yang nggak survive akibatnya. Mungkin bisa dikatakan seluruh perusahaan mengalami masalah itu. Dan kalau kita lihat misalnya di kebijakan OJK pun akhirnya merelaksasi pelaporan tahunan. Oh iya, betul. Harusnya misalnya normatifnya di April, kemudian mundur sampai ke Juni gitu. Tahun ini mundur juga ke Mei kalau saya tidak salah. Jadi proses adjustment masih terus berjalan, dan sampai nanti mungkin kalau COVID sudah menjadi endemi, sudah balik ke normal, mungkin baru bisa semua berjalan normal lagi. Tapi pasti yang kemudian yang tadinya
kita sangka tidak menjadi hambatan kemudian malah jadi peluang apa coba? Digitalisasi. Revolusi industri keempat, orang masih nyangkanya oh iya ada IoT segala, tapi belum melihat bagaimana sih secara realnya. Begitu ada COVID, semuanya menjadi digital. Pelatihan digital, kita juga digital nih, teman-teman nonton kita secara digital. Kemudian banyak aspek yang kemudian digitalisasi. Bahkan function-function yang tadinya mungkin diperkirakan fungsi marketing itu akan hilang dalam 5 tahun yang akan datang misalnya, ternyata sudah mulai hilang di tahun-tahun ini. Karena apa? Iya. Udah nggak mungkin lagi tenaga pemasaran ketemu langsung sama kliennya. Kliennya juga banyak yang mikir-mikir. Nah itu, jadi aspek-aspek ini, disruption ini pasti ada faktor risiko dan harus dikelola risikonya.